Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Pada saat ini kami melaksanakan praktik coaching yang ada di modul 2.3 demonstrasi konseptual. Perkenalkan, saya Misra Marhimi, guru SD Negeri 001 Saipeduk, Kota Batam. Dan saya Wahdini dari SD Negeri 006 Sungai Beduk, Kota Batam. Perkenalkan juga, saya Hindro Dison dari SD Negeri 002 Batu Ampar, Kota Batam. Nah, demikian perkenalan dari kami dan selamat menyaksikan video praktik coaching dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Rudi? Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Dini. Alhamdulillah sehat. Kabar Pak Dini gimana, sehat? Ya, alhamdulillah sama-sama Pak, sehat juga. Baik, hari ini Pak Rudi sepertinya ada jadwal dengan coaching dengan Pak Misra, Pak. Iya benar Pak. Rencana memang nanti jam 3-an itu nanti saya akan coaching dengan Pak Misra. Oh, baik. Kalau begitu kegiatan saya hari ini untuk mengamati kegiatan yang coaching yang akan dilakukan oleh Pak Rudi, yaitu pengembangan kemampuan coaching dengan Pak Rudi dengan Pak Misra. Ini untuk itu mohon maaf saya ikut hadir ya dalam kegiatan tersebut. Nah, apakah Pak Rudi sudah mempersiapkan diri Pak Rudi untuk proses coachingnya ini? Alhamdulillah sudah Pak Dini. Terima kasih banyak Pak sudah bersedia menjadi pengamat pada coaching saya hari ini. Baik. Oke, baik, sebelumnya saya akan menjelaskan rubrik penilaian dalam proses coaching ini, Pak. Poin yang akan saya amati ini yang pertama antara lain yaitu pelaksanaan coaching ini harus sesuai dengan alur tirta. Nah, apakah sesuai dengan prinsip coaching? Nah, nanti alur tirta ini saya akan lihat apakah sesuai dengan prinsip coachingnya. Kemudian kompetensi inti coaching yaitu kehadiran penuh, presence ya, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Apakah Bapak sudah jelas dengan rubrik penilaiannya? Insya Allah sudah Pak. Saya akan berusaha untuk melaksanakan coaching dengan sesuai dengan alur tirta, kemudian menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, seperti proses kreatif dan memaksimalkan potensi, mengembangkan kompetensi coaching, serta mendengarkan dengan rasa seperti terima, apresiasi, kemudian merangkum dan bertanya, Pak. Oke, baik. Nah, kira-kira kompetensi apa yang Pak Rudi ingin kembangkan di kegiatan coaching ini nanti? Pada saat coaching nanti, Pak ya, kompetensi ingin saya kembangkan yaitu adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Gitu, oke. Baik, dari beberapa kompetensi yang dari tadi Bapak sebutkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira kompetensi manakah yang ingin saya observasi? Untuk kegiatan nanti, saya ingin diobservasi, difokuskan pada mendengarkan aktif, Pak, dan bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu, Pak. Baik. Berarti saya akan fokuskan untuk
mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot Pak ya. Baik, kemudian indikator keberhasilan dari kompetensi yang Bapak inginkan pada sesi coaching ini, kira-kira apa itu Pak? Pada sesi coaching ini, yang pertama saya lebih aktif menyimak dan mendengarkan coaching, kemudian dibandingkan berbicara mungkin Pak ya. Jadi saya lebih mendengar daripada berbicara mungkin itu. Kemudian saya bebas dari judgement atau pernyataan asumsi. Yang kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari apa yang saya dengarkan. Oke, baik. Waduh, baik, terima kasih Pak. Ya. Ini Bapak sudah menjabarkan secara rinci kompetensi yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching hari ini. Dan saya juga mohon izin, saya akan mengobservasi kegiatan Bapak hari ini dan kita akan berbincang lagi setelah kegiatan coaching Bapak selesai dengan Pak Misra nanti. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Dini ya atas waktunya sudah mau bertemu dan berbincang dengan saya sebelum coaching dimulai. Oke, baik. Terima kasih. Serah. Ya Pak Rudi, Masya Allah. Masya Allah, Pak Dini juga. Kabar sehat semuanya ya. Mudah-mudahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Misra. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, pada hari ini saya dalam keadaan sehat. Bagaimana keadaan Bapak? Alhamdulillah sehat juga Pak. Insyaallah. Saya bertemu saya sebelumnya, Bapak ingin melaksanakan coaching dengan saya hari ini. Kira-kira apa yang bisa saya bantu di pertemuan kali ini Pak? Begini Pak, sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak ya. Mungkin Bapak lagi istirahat. Nah, gini Pak, saya ada sedikit permasalahan pada proses pembelajaran di kelas saya. Karena saya mendapatkan kelas ada siswa berkebutuhan khusus Pak. Jadi saya tidak memiliki pengalaman untuk menanganinya. Dengan senang hati Pak. Dengan senang hati, kebetulan saya hari ini juga lagi kosong, tidak ada jadwal. Apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini? Nah, saya berharap dengan berbincang-bincang dengan Bapak ada solusi atau jalan agar saya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi khususnya di dalam pembelajaran. Insya Allah Pak, semoga ada solusi. Mungkin bisa diceritakan Pak, apa hambatan Bapak dalam pembelajaran tersebut? Nah, di tahun pelajaran ini saya mengajar proyek IPAS kelas 6. Nah, kebetulan ada satu siswa berkebutuhan khusus di kelas tersebut, yaitu tunarungu itu Pak. Nah, selama ini saya tidak pernah menangani anak berkebutuhan khusus tersebut dan tidak memiliki kemampuan untuk berbicara dengan siswa tunarungu. Apa target yang ingin Bapak harapkan dari anak tersebut? Nah, saya itu berharap siswa tersebut dia bisa belajar dengan nyaman di kelas tersebut walaupun ada kekurangan ya di tengah teman-temannya, ya kita katakan normal lah begitu Pak. Intinya bagaimana dia belajar tuh nyaman gitu Pak. Oke, berarti Bapak ingin ada anak tersebut ingin nyaman di tengah-tengah teman-temannya yang semuanya pada normal gitu Pak ya. Iya. Jadi menurut pengalaman Bapak nih, pengalaman Bapak selama ini, itu apa kekuatan atau kelebihan dari anak tersebut Pak? Nah, kelebihan anak tersebut dia merupakan siswa yang aktif. Siswa yang aktif. Iya, siswa yang aktif dalam pembelajaran, terutama jika saya memberikan materi dalam bentuk gambar Pak. Nah, rasa ingin tahunya cukup tinggi. Karena kesulitan berbicara, dia senang menuliskan apa yang ingin dia tanyakan atau yang dia pahami melalui gambar tersebut, melalui tulisan tentunya. Nah, begitu Pak. Dan dia suka melihat materi yang
berkaitan dengan video dan bacaan. Nah, anak itu aktif dan dia tidak bisa diam. Kadang bertanya dengan teman sebangkunya jika ada yang tidak dia mengerti. Namun temannya tidak bisa membantu ya, karena komunikasi yang terganggu gitu Pak. Oh gitu permasalahannya Pak ya. Jadi dari kelebihan siswa yang sudah Bapak jelaskan tadi itu, anak tersebut, apa kira-kira strategi yang akan Bapak lakukan? Saya berencana menyusun pembelajaran menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut agar dia bisa belajar dengan nyaman. Oh, saya setuju sekali dengan strategi dari Bapak. Kemudian apa rencana yang akan Bapak lakukan agar strategi tersebut atau tujuan tersebut tercapai, Pak? Rencana saya begini Pak, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Yang pertama diferensiasi konten Pak, antara memberikan materi dalam bentuk bacaan ataupun video visual agar dia bisa memilih sumber belajar yang pas dengan kebutuhannya. Nah, melaksanakan metode diskusi agar siswa bisa nyaman dengan kawan-kawannya ataupun observasi di lingkungan sekolah. Karena siswa-siswa aktif dan rasa ingin tahunya tinggi untuk menumbuhkan potensi dia tulisan ataupun menggambar. Maka saya akan menggunakan diferensiasi produk sebagai hasil pemahaman dia tentang materi tersebut. Oh, saya rasa itu sudah baik Pak ya. Yang mana Bapak tadi memberikan materi yang berbentuk bacaan ataupun video visual ya, yang sifatnya visual, kemudian melakukan observasi juga di lingkungan sekolah. Saya rasa itu sudah bagus Pak. Jadi dari rencana Bapak, kira-kira ada tidak gangguan yang akan muncul? Kemudian bagaimana cara Bapak mengantisipasi gangguan tersebut? Nah, gangguan dalam strategi tersebut tentunya di awal saya sampaikan tadi Pak ya, komunikasi Pak. Nah, mengingat saya dan siswa lain baru pertama kali belajar bersama dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, saya akan mengajak semua siswa di kelas untuk saling berkolaborasi, membantu siswa tersebut belajar dan untuk berkomunikasi. Kita akan menggunakan tulisan Pak. Oh, jadi nanti akan menggunakan tulisan. Betul sekali Pak. Jadi apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bapak itu nanti? Nah, yang pertama Pak, ukuran keberhasilan yang pertama adalah dia belajar dengan nyaman Pak. Itu yang pertama. Yang kedua dia bisa berkolaborasi dengan temannya dan mampu menuangkan pemahaman materi dalam bentuk produk yang dihasilkan. Wah, sangat bagus rencananya Pak ya. Kemudian komitmen nih Pak, komitmen Bapak terhadap rencana Bapak tadi itu, apakah ini sudah Bapak susun? Nah, saya akan menyusun modul pembelajaran berdiferensiasi menerapkan di kelas untuk menerapkannya di kelas. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan untuk perbaikan rencana aksi selanjutnya, serta berkolaborasi Pak. Nah, berkolaborasi dengan guru lain untuk mengetahui perkembangan siswa tersebut. Sangat bagus ya Pak ya, sudah baik. Kalau menurut saya itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian melibatkan juga rekan sejawat Pak ya, untuk menjalin kolaborasi ya, untuk memberikan pelayanan tentunya Pak ya terhadap anak tersebut gitu. Untuk melaksanakan komitmen tersebut Pak, itu siapa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk bisa membantu Bapak? Nah, itu dia Pak. Untuk melaksanakan komitmen tersebut saya butuh yang pertama itu wali kelas Pak. Wali kelas. Nah, wali kelas untuk mengkomunikasikan setiap perkembangan siswa tersebut ya, serta guru BK Pak. Nah, untuk mendapatkan informasi yang mendukung dalam penanganan siswa tersebut. Baik Pak, semoga rencana Bapak terlaksana dengan baik dan saya siap Pak mendukung Bapak dan membantu Bapak. Alhamdulillah, terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama Pak.
Bagaimana perasaan Bapak setelah kita ngobrol hari ini, Pak? Nah, alhamdulillah saya sudah sangat lega, Pak ya. Saya semangat. Saya sempat bingung sebenarnya menghadapi kondisi seperti ini, dan sekarang perasaan saya sungguh sangat lega. Pemikiran saya pun sudah semakin terbuka tentunya. Alhamdulillah, saya ikut senang Pak dengarnya Pak. Kalau begitu Pak, terima kasih. Saya permisi untuk undur diri karena ada keperluan yang harus saya selesaikan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Pak di lain waktu. Insyaallah. Terima kasih Pak Di. Alhamdulillah. Pak. Kegiatan sudah selesai Pak ya. Iya Pak Di. Kegiatan coaching tadi dengan Pak Misra luar biasa. Sepertinya saya duduk tadi di situ berjalan lancar. Dan sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Pak Dini, saya sudah merasa lega melakukan coaching dengan Pak Misra dan sudah menemukan solusi untuk permasalahannya. Ya, oke, baik. Kemudian jika kita merujuk pada kompetensi coaching yang ingin dikembangkan tadi, bagaimana Bapak menilai performa Bapak dalam melakukan coaching tersebut? Menurut saya nih Pak Din ya, dalam melaksanakan coaching tersebut saya sudah melaksanakan alur tirta dengan baik, kemudian mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot serta mendengarkan dengan rasa, menurut saya Pak. Jadi saya juga merasa begitu, tadi Bapak sudah melakukan alur tirta dengan baik dan kemudian serta mengajukan pertanyaan yang luar biasa, sangat berbobot ya. Kemudian apa yang membuat Bapak menilai merasa demikian? Pada pelaksanaan coaching tersebut saya fokus pada kuncinya Pak, mendengarkan cerita dengan aktif, kemudian lebih banyak mendengarkan daripada berbicara itu tentunya Pak ya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menarik ide-ide kunci dalam mencari solusi. Baik. Jadi indikator pengembangan kompetensi coaching yang sudah tercapai itu apa tadi indikator kita yang pada awal kita sebelum pra observasi itu sudah tercapai semua Pak ya? Insya Allah Pak. Ya, oke, baik. Nah, izinkan ini saya ingin membacakan hasil observasi Ya, Pak. tadi yang saya lakukan dari yang sudah saya amati kegiatan tadi yang sudah Bapak laksanakan. Ya. Itu coaching Bapak itu memang sudah dengan alur tirta dan kemudian menanyakan tujuan pertemuan pada coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada, menarik ide coaching untuk menyusun rencana aksi dan memperjelas tanggung jawab coaching terhadap rencana yang disusun. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif pada permasalahan coaching dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pula, sehingga coaching bisa mengungkapkan permasalahannya tadi dengan nyaman dan menemukan solusi atas permasalahan yang tersebut. Gitu Pak. Alhamdulillah Pak, terima kasih Pak ya atas umpan balik yang sudah Bapak berikan. Oke, baik, sama-sama Pak. Nah, ini untuk yang terakhir Pak, pertanyaannya apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan hari ini dan apa yang akan Bapak lakukan untuk terus meningkatkan kemampuan coaching tersebut? Saya merasa senang Pak dan lega karena melalui kegiatan ini saya bisa memahami langsung tentang bagaimana alur coaching. Kemudian memahami seberapa kemampuan saya dalam melaksanakan coaching. Dan untuk kedepannya Pak, saya akan terus meningkatkan kompetensi saya untuk lebih fokus pada coaching, mendengarkan lebih aktif dan mendengarkan dengan rasa Pak, dengan rasa terima, apresiasi, merangkum dan bertanya. Baik, luar biasa. Sepertinya sekian dulu kegiatan kita hari ini dan mudah-mudahan kegiatan ini sering-sering kita lakukan untuk memajukan pendidikan khususnya di sekolah kita. Iya Pak. Baik, sampai ketemu di lain waktu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu juga Ya, Pak di lain baik. waktu. Ya, Pak Dini. Iya Pak, Pak Gimana, Misra. gimana kabarnya?
Alhamdulillah. Oke, Sehat, Pak. silakan, Bapak, silakan. bagaimana duduk. Bapak? Alhamdulillah sama. Oke, baik, Alhamdulillah. saya duduk, Pak, ya? Iya, silakan, silakan. Oke, Pak Dini, langsung saja. Saya dengar Pak Dini ada rencana mau coaching dengan Pak Rudi, apa benar? Oh iya, benar, Pak. Itu saya akan melakukan coaching dengan Pak Rudi, Pak. Insya Allah, bagus sekali itu Pak ya. Nah, apa saja persiapan Bapak yang sudah Bapak lakukan? Nah, untuk persiapan ini saya sudah persiapkan waktu dan kesepakatan dengan Pak Rudi untuk coaching. Jadi menyiapkan beberapa pertanyaan untuk menggali permasalahan yang dialami oleh beliau, Pak Rudi. Oke, dari persiapan yang Bapak buat atau Bapak lakukan, nah apa kompetensi Bapak sebagai coaching yang ingin Bapak kembangkan? Ada beberapa, Pak. Jadi yang saya ingin kembangkan untuk kompetensi saya itu yaitu mendengarkan aktif dari coach saya yaitu Pak Rudi dan berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, gitu, Pak. Iya. Luar biasa itu Pak. Jadi Bapak betul-betul sudah mempersiapkan ya. Nah, jadi dari 3 kompetensi yang Bapak persiapkan tadi, kompetensi apa yang menurut Bapak yang Bapak fokuskan untuk coaching kali ini? Yang saya ingin fokuskan itu pada kehadiran atau present. Nah, ini kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif, Pak, untuk dari coach saya. Oh, begitu. Baik, Bapak ya. Bapak sudah menemukan indikator keberhasilan yang ingin dikembangkan untuk coaching? Iya, betul, Pak. Udah saya temukan indikator keberhasilannya itu, mudah-mudahan saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh beliau, gitu, Pak. Jadi mohon izin Pak ya, Ya, baik. saya hadir di sini untuk mengobserver kegiatan Bapak pada hari ini. Baik, terima kasih, Pak. Saya ucapkan atas waktunya Bapak menyediakan waktu untuk kami, coach dan coach saya, Pak Rudi, Bapak sebagai observer untuk menyediakan waktu untuk kami melakukan coaching. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Amin. Apa kabar? Terima kasih, Rudi, Pak Misra. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Din. Pak Dini apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Oke. Ngomong-ngomong nih, ada apa nih, Pak Rudi? Ada yang bisa saya bantu? Iya, begini Pak. Saya ingin bercerita dengan Bapak. Ada permasalahan tentang siswa Pak yang selama ini mengganjal di hati saya. Jadi saya ingin bercerita dengan Bapak. Apakah Bapak bersedia, Pak? Oh, kebetulan saya tidak ada jam mengajar hari ini, Pak. Udah selesai. Jadi saya akan dapat diajak ngobrol dengan Bapak hari ini. Nah, ngomong-ngomong, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya berharap Pak dari percakapan ini nanti itu saya mendapatkan solusi, menemukan ide-ide dan dapat segera menerapkannya, mungkin itu, Pak. Oke, baik. Apa permasalahan Bapak sehingga Bapak luar biasa? Saya lihat Bapak nggak seperti gundah-gudalan lagi, Iya, Pak, galau kurang gitulah. semangat. Ya, coba apa masalahnya, Pak? Silakan ceritakan, Pak. Gini, Pak. Saya memiliki salah satu siswa di kelas yang sangat tertutup dan pemurung, Pak. Jadi dia cenderung mengurung diri di kelas dan tidak mau bergaul dengan teman-teman sekelasnya, gitu, Pak. Gitu, baik. Jadi yang Bapak sampaikan ini permasalahan Bapak di dalam kelas, Pak, ya. Iya, Jadi betul. ada siswa yang murung gitu. Yang murung kemudian cenderung dia seperti tertutup atau mengurung diri gitu. Benar, Pak. Nah, tidak mau bergaul dengan teman-temannya. Nah, jadi kalau dari pengamatan Bapak itu apa penyebabnya, Pak, ya? Kalau dari pengamatan saya, Pak, ya, mungkin dia ada permasalahan di rumah yang dipendamnya, Pak. Karena saya pernah bertanya dengan temannya yang tinggal tidak jauh dari anak tersebut, Pak. Ternyata kedua orang tuanya itu baru berpisah beberapa bulan karena perceraian itu, sehingga anak tersebut kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Jadi siswa ini korban broken home lah, Pak, ya? Iya. Luar biasa. Seperti itu, Pak. Jadi kondisinya itu kira-kira
apa yang Bapak harapkan terhadap anak tersebut? Saya mengharapkan anak tersebut bersikap terbuka, mau bercerita tentang permasalahannya, menjadi pribadi yang ceria, bahagia, mau bergaul dengan teman-temannya, dan aktif dalam pembelajaran, Pak. Itu yang saya harapkan. Gitu. Nah, harapannya setelah kita coaching nih, melakukan coaching dan menemukan permasalahan, kira-kira berapa skala rentang skala yang sekarang kemudian akan menjadi skala keberapa berikutnya setelah melakukan coaching ini, Pak? Mungkin untuk sekarang ini di skala angka 5 lah, Pak ya. 5 ya. Angka 5. Dan saya akan meningkatkan ke skala 8 kalau bisa. Berarti rentangnya 5 sampai 10 ini tadi. Jadi Iya. posisinya sekarang di 5. Sekarang di 5. Oke, jadi harapan Bapak sampai 8. oh, ya. Apa kira-kira yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Saya akan menerapkan segitiga restitusi kayaknya, Pak. Segitiga Oke, restitusi baik. kepada siswa tersebut untuk mengetahui permasalahannya, kemudian berkonsultasi dengan orang tua, ya dengan guru-guru yang mengajar dia seperti guru bidang studi ya, dengan wali kelas juga, kemudian memanggil orang tuanya juga, Pak, barangkali, kemudian secara terus-menerus memberikan motivasi pribadi gitu ya, Pak, dan mengikut sertakan teman-teman sekelasnya untuk membantu juga. Saya juga akan berusaha memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada anak tersebut agar dia aktif dalam pembelajaran. Luar biasa, bagus sekali itu, Pak. Kemudian berapa lama waktu yang kira-kira yang Bapak butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kurang lebih 1 sampai 2 minggu lah, Pak. 1 sampai 2 minggu. Oke, baik. Jadi kapan Bapak bisa mulai melaksanakan atau merencanakan kegiatan ini? Rencananya besok saya akan mulai melakukan rencana tersebut agar anak tersebut cepat mendapatkan penanganan. Ya, karena kalau terlalu berlarut juga nggak bagus, Pak ya. Benar, Baik. Pak Denny. Kemudian komitmen apa yang Bapak dapat lakukan agar rencana tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik yang sesuai dengan Bapak harapkan? Kalau komitmen untuk dapat melakukan dengan konsisten, Pak ya, dan berkelanjutan gitu, supaya siswa tersebut menjadi siswa yang terbuka, ceria dan aktif dalam pembelajaran. Mungkin itu komitmennya, Pak. Oke, jadi dukungan dari siapalah yang Bapak perlukan, kemudian yang Bapak butuhkan juga untuk melaksanakan rencana tersebut? Kalau masalah dukungan, tentunya saya mengharapkan dukungan dari kepala sekolah, Pak ya, dari rekan sejawat, kemudian juga saya mengharapkan dukungan dari teman-teman yang juga tentunya, kemudian dari orang tuanya, itu pasti. Oh begitu. Oke, baik. Jadi permasalahan Bapak ini saya juga prihatin, dan mudah-mudahan apa yang Bapak ingin rencanakan dalam 1 sampai 2 minggu ke depan ini terlaksana dengan lancar ya, dan mudah-mudahan anak tersebut kembali ke seperti teman-temannya belajar di kelas dengan normal dan dengan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Amin. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan perbincangan ini, Pak? Wah, perasaan saya sangat lega, Pak ya, karena telah menemukan solusi dari permasalahan siswa tersebut. Oke, saya senang dapat mendengarkan cerita Bapak, dan itu tadi sekali lagi saya mendoakan mudah-mudahan kegiatan yang Bapak lakukan dalam 1 sampai 2 minggu ke depan untuk menyelesaikan masalah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang Bapak harapkan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Baik, banyak, terima Pak, kasih. Baik, atas sama-sama. pendampingan. Oke. Ya Pak Dini, Pak. Masya Allah ya. Pak, silakan duduk, Pak. Ya, Alhamdulillah Pak Dini ya, Alhamdulillah. sudah melaksanakan coaching tadi ya. Masya Iya, Allah. luar biasa. Nah, gimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching tadi? Baik, Pak, saya melakukan coaching dengan Pak Rudi, luar biasa. Saya juga karena beliau dapat menemukan solusi dalam permasalahannya. Gitu, Pak. Masya Allah ya, luar biasa. Nah, bagaimana Bapak menilai performa Bapak dalam kaitannya dengan kompetensi yang Bapak fokuskan tadi? Nah, itu menurut saya performa kompetensi present dan juga kehadiran penuh ya, kemudian mendengarkan aktif,
kemudian sudah saya lakukan dengan baik dan saya penuhi sehingga mampu menemukan permasalahan dengan baik, Pak. Nah, apa yang membuat Bapak menilai demikian? Karena tadi ketika kami melakukan obrolan dalam coaching itu ya berjalan mengalir begitu saja, Pak, berjalan santai, kemudian fokus pada solusi permasalahan dan saya mendengarkan dengan baik dan juga kehadiran penuh sehingga dapat menemukan permasalahan dari permasalahan Pak Rudi tersebut. Nah, kira-kira apa yang perlu Bapak kembangkan dari coaching tadi? Nah, tentunya yang ingin saya kembangkan itu membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi agar mampu mendalami permasalahan dan menemukan solusi terbaiknya, Pak. Nah, baik Pak, saya mengamati dengan baik bahwa saat Bapak melakukan coaching tadi, Bapak sudah sesuai dengan standar ya yang dirujuk. Namun demikian ada beberapa hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga mampu memunculkan potensi dari diri coach. Terima kasih, Pak. Nah, bagaimana pendapat Bapak mendengar hal tersebut? Apa rencana yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan performa tersebut? Baik, Pak, mungkin saya akan terus belajar, kemudian mengeksplor kemampuan saya, mengajukan pertanyaan berbobot pada coach, kemudian ya dengan melalui latihan rutin dan juga bisa bertanya kepada senior saya di sekolah ini. Ya. Nah, kemudian bisa saya menerapkan kegiatan sehari-hari ini untuk menyelesaikan masalah baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas ataupun dengan hubungan dengan di warga sekolah itu, Pak. Ya, baik Bapak ya. Saya akan mencatat hasil dari observasi ini ke dalam POM Supervisi Akademik ya, Pak ya. Nah, harapannya di kemudian hari Bapak dapat meningkatkan kompetensi Bapak agar tujuan dari coaching ini terpenuhi. Ya, baik. Nah, pertanyaan terakhir ya. Ya, Pak. Apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan ini? Wah, saya merasa senang dan juga lega karena dan juga merasa bangga saya bisa melaksanakan kegiatan ini dan juga saya mampu mengetahui kelebihan dan kemampuan saya dalam melakukan coaching untuk meningkatkan potensi coach saya. Masya Allah, luar biasa Pak ya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menemukan permasalahan yang terdapat baik pada diri kita maupun teman-teman kita teman sejawat Pak ya. Mungkin demikian aja Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama Pak Dini, Masya Allah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Silakan duduk Pak Misra. Ya Pak Rudi, terima kasih. Apa kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah Pak Rudi, Masya Allah, sehat sekali saya Pak. Alhamdulillah, saya juga alhamdulillah sehat. Pagi ini kelihatannya bersemangat sekali Pak hari ini. Iya Pak. Ya, sebagai guru harus bersemangat dong Pak. Itu Pak ya. Benar-benar. Baik Pak. Kegiatan saya hari ini untuk mengamati kegiatan pengembangan kemampuan coaching, yaitu Bapak dan Pak Dini Pak ya. Dan Pak Dini, untuk itu mohon maaf Pak ya, saya ikut hadir ya dalam kegiatan tersebut. Apakah Bapak sudah mempersiapkan diri untuk proses coachingnya? Alhamdulillah Pak, saya sudah mempersiapkan diri dan terima kasih Pak ya sudah bersedia menjadi pengamat pada proses coaching kali ini Pak. Alhamdulillah sudah Pak ya. Baik Pak, sebelumnya saya akan menjelaskan rubrik penilaian dalam proses coaching nanti. Poin yang akan saya amati antara lain, apakah Bapak sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta? Kemudian apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching? Kemudian kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh atau present Pak ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Apakah Bapak sudah jelas dengan rubrik penilaiannya? Nah, insya Allah sudah siap Pak
saya akan berusaha untuk melakukannya atau melaksanakan coaching sesuai alur Tirta, menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, Pak. Nah, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, mengembangkan kompetensi coaching, serta mendengarkan dengan rasa terima, apresiasi, dan merangkum dan bertanya tentunya. Baik Pak, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching nanti Pak? Nah, pada saat coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti adalah kehadiran penuh tentunya Pak ya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, dari beberapa kompetensi tadi yang Bapak sebutkan, kompetensi manakah yang ingin saya observasi? Nah, untuk kegiatan nanti saya ingin observasi difokuskan pada mendengarkan aktif dan bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot. Oh baiklah, berarti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Benar, Itu nanti Pak. yang akan saya observasi. Baik Pak, bagaimana indikator keberhasilan dari kompetensi yang Bapak inginkan pada sesi coaching nanti Pak? Nah, pada sesi coaching ini yang pertama saya lebih aktif menyimak, mendengarkan coach dibandingkan berbicara, serta saya bebas dari judgement atau pertanyaan asumsi. Yang kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari apa yang saya dengarkan. Baik Pak, terima kasih sudah mendengarkan, menjabarkan secara rinci kompetensi yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching hari ini. Mohon izin saya observasi kegiatan Bapak hari ini dan kita akan berbincang lagi setelah kegiatan coaching Bapak selesai. Baik Bapak, terima kasih atas kesediaan waktunya sudah bertemu dan berbincang dengan saya sebelum coaching dimulai Pak. Baik Pak, mudah-mudahan nanti coachingnya berjalan dengan sukses, lancar tentunya Pak ya, dan menemukan solusi atas permasalahan coachingnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Pak wabarakatuh. Misra? Alhamdulillah Pak sehat. Denny. Ya Pak, Masya Allah ya. Oke. Nah, Pak Denny gimana kabarnya? Oh, baik Pak. Saya Pak Rudi. Gimana Pak? Alhamdulillah sehat, Pak Misra. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Misra juga sehat Pak. Alhamdulillah Ya, Pak, baik. saya sehat. Nah Pak Denny, saya ingat pertemuan kita beberapa waktu yang lalu. Nah, Bapak ada keinginan kita melaksanakan coaching dengan saya hari ini. Nah, kira-kira apa yang bisa saya bantu dari pertemuan kita pada hari ini? Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu pada hari ini untuk melaksanakan coaching ini. Jadi ada sedikit permasalahan saya Pak dalam proses pembelajaran saya ini, karena kebetulan di kelas saya itu yang di tahun ajaran ini 2024-2025 di kelas 5D saya mengajar itu Pak. Nah ini luar biasa, saya menemukan berbagai masalah, yaitu siswa yang sering kali ribut, kemudian sulit berkonsentrasi, dan saya juga sudah berusaha itu Pak. Nah tapi saya tidak bisa menyelesaikan itu Pak. Jadi saya ingin melakukan percakapan dengan Bapak hari ini. Nah, dengan senang hati Pak ya, kebetulan saya hari ini juga lagi kosong ya, tidak ada jadwal, dan insya Allah mudah-mudahan dari pertemuan kita ini bisa kita dapatkan apa yang kita harapkan Pak ya. Jadi apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita pada hari ini? Ya, saya berharap dengan perbincangan kita hari ini saya mendapatkan ide dan solusi untuk siswa yang ada di kelas saya tersebut dalam pembelajaran saya itu Pak. Insya Allah Pak ya, Ya. kita akan ada solusi ya untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi. Nah, mungkin bisa Bapak ceritakan ya apa yang menjadi hambatan Bapak dalam pembelajaran tersebut. Ya, baik. Seperti yang awal tadi saya ceritakan Pak, dari kelas saya ini di 5D ini, di ajaran baru ini luar biasa, sering kali ribut, dan itu
terjadi setiap hari dalam pembelajaran. Ada siswa yang sulit berkonsentrasi, kemudian melakukan tindakan seperti mengganggu temannya, seperti bullying juga. Nah, itu sudah berusaha saya caranya Pak, tapi ya saya sudah memberikan teguran dan juga mengubah posisi duduk dan mengubah struktur kelas, tapi masih seperti itu Pak, gitu Pak. Masya Allah ya, luar biasa usaha Pak Dini ya, bermacam-macam cara ya, namun masih belum maksimal hasilnya. Nah, kira-kira Pak Dini, apa target yang ingin dicapai? Sebenarnya target saya itu sederhana Pak, ingin merasakan suasana kelas yang kondusif, kemudian mereka aktif dalam belajar, dan kemudian di mana siswa itu antusias dalam pembelajaran, dan ya berubah lah Pak dari tadinya level di saya rasa itu di level 5, berubahlah menjadi level 8 gitu Pak. Nah, insya Allah ya tercapai ya setelah pertemuan kita nih Pak Dini. Nah, menurut Pak Dini ya, pengamatan Pak Dini, adakah kelebihan dari siswa-siswa Pak Dini? Kalau kelebihannya Pak, siswa ini sebenarnya karena aktifnya itu, jadi mungkin saya harus memanfaatkan keaktifan siswa ini. Kalau saya rasa dia banyak yang lebih aktif daripada yang tidak aktif. Nah, jadi mungkin saya belum bisa menggunakan metode yang bagus untuk dalam pembelajaran, gitu Pak. Jadi intinya dari aktif mereka tuh dialihkan yang positif ya. Nah, gitu Pak. Ya, maksud saya seperti itu ya. Pak. Dari kelebihan siswa yang disampaikan Pak Dini tadi, apa peluang atau strategi yang bisa Pak Dini ambil? Mungkin dalam pembelajaran saya lebih melakukan pembelajaran yang lebih bervariatif, tidak monoton hanya dengan ceramah, hanya dengan memberi catatan atau seperti itu Pak. Jadi mereka ini mungkin kurang variasi menurut saya. Jadi mudah-mudahan dengan saya melakukan pembelajaran yang lebih bervariatif, permainan edukasi dengan ada ice breaking, mungkin dengan project atau menggunakan diskusi dalam kelompok. Nah, itu saya rasa dapat melibatkan siswa dengan belajar dengan lebih aktif lagi. Itu Pak mungkin. Ya, jadi begitu Pak Dini ya. Nah, apa rencana yang Bapak lakukan agar tujuan tersebut tercapai? Nah, mungkin saya akan melakukannya di dalam kelas pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya. Jadi saya mungkin akan memilah dari ajaran baru ini dengan asesmen diagnostis yang di awal itu. Nah, saya kemudian sudah melakukan itu Pak di minggu awal MPLS. Nah, itu saya sudah melakukan, dan mungkin saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Oke. Nah, baik, dari rencana yang Bapak rencanakan, nah, kira-kira adakah gangguan yang akan muncul? Nah, bagaimana pula cara Bapak untuk mengantisipasi gangguan tersebut? Gangguan yang muncul mungkin ya seperti yang tadi saya katakan, yaitu siswa yang aktif yang suka mengganggu atau apapun itu membuat istilahnya tidak konsentrasi dalam belajar. Itu mungkin saya akan memberikan suatu kepada siswa tersebut suatu tugas yang contohnya misalnya tugas tersebut dia dijadikan ketua kelas, atau dia menjadi di struktur itu sebagai sekretarisnya atau keamanannya, seperti itu Pak. Mungkin seperti itu. Oh, intinya mereka diberi tanggung jawab. Iya, betul Pak, diberi tanggung jawab. Mudah-mudahan dengan tanggung jawab itu bisa memberi teladan untuk siswa yang lain. Ya, nah, betul, Pak. Kira-kira Pak Dini, apa ukuran keberhasilan rencana aksi tersebut? Nah, siswa tersebut mungkin bisa dalam kelas, dalam konteks yang tadi saya bilang yang aktif-aktif tadi, mungkin mereka lebih di dalam kelas itu merasakan kenyamanan semua dan bisa berkolaborasi bersama,
dalam belajaran berdiferensiasi yang saya akan lakukan dan lebih aktif lagi dalam metode saya belajarnya. Itu Pak. Masya Allah, luar biasa itu Pak Dini ya. Lalu komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak susun tersebut seperti apa? Ya, untuk saat ini saya sudah menyusun modul pembelajaran berdiferensiasi ini, kemudian akan menerapkannya di kelas dan melakukan refleksi pembelajaran yang sudah saya lakukan untuk perbaikan rencana aksi selanjutnya. Serta mungkin saya akan melakukan kolaborasi dengan guru atau rekan sejawat satu tingkatan saya kelas 5 untuk mengetahui perkembangan anak didik saya tersebut. Oh baik Pak Gitu. Dini. Nah Pak Dini, dalam melaksanakan komitmen tersebut, kira-kira ini siapa aja yang bisa membantu Bapak? Tentunya kalau di tingkat kelas saya itu mungkin ya guru bidang studi Pak, atau rekan sejawat guru bidang studi ini misalnya di dalam agamanya, misalnya guru agama yang masuk baik agama Islam atau agama Kristen, mungkin lebih di dalam karakter kan untuk merubahnya lebih baik lagi, misalnya melakukan soal berjamaah lebih tertib atau apapun itu. Dan kemudian yang agama Kristen mungkin dia melakukan kebaktian atau apa di dalam ruangan itu ya. Dari situ dari bidang studi atau dalam bahasa Inggris mungkin ada pengembangan dalam bahasa Inggris misalnya dan gitu Pak. Jadi saya libatkan dengan rekan sejawat Pak. Intinya berkolaborasi Iya. Pak ya dengan teman sejawatnya. Nah semoga rencana Bapak ini bisa terlaksana dengan baik. Saya pun siap mendukung Bapak ya untuk membantu Bapak biar Baik. agar berjalan dengan lancar tentunya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Misra sudah diberikan waktu dan juga siap mendukung apapun yang ingin saya lakukan ini tadi. Nah baik Pak, mungkin saya bertanya nih, Ya, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan coaching pada hari ini? Alhamdulillah, ini begitu lega Pak. Lega, insya Jadi awalnya saya sempat bingung bagaimana menghadapi kondisi seperti ini, dan saya sekarang perasaan saya sudah lega dengan pemikiran yang saya yang lebih terbuka Pak. Masya Baik. Allah, saya juga merasa senang mendengarnya Pak. Masya Allah. Baik. Nah, Terima kasih Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kalau misalnya nanti ada pun di kemudian hari ada masalah lagi, problem lagi, saya di kelas ataupun dengan masalah saya pribadi, Bapak Misra mohon tidak sungkan-sungkan untuk membantu saya dalam hal coaching ini Pak. Insya Allah dengan senang hati saya membantu Pak Din ya. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, Saya sama-sama Pak ucapkan- Dini. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Misra. Masya Allah. Aduh, alhamdulillah ya. Ya, betul ya Pak. Kegiatan sudah selesai, luar biasa, berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching tadi, Pak? Yang jelas, alhamdulillah Pak. Ya, saya bersyukur sekali dapat kesempatan untuk menjadi coach ya. Nah, saya merasa lega sudah melakukan coaching dengan Bapak Wadini tadi. Nah, dan sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapinya. Waduh, keren ya. Jika kita merujuk pada kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, bagaimana Bapak menilai pewarna Bapak dalam melakukan coaching tersebut? Nah, menurut saya dalam melaksanakan coaching tersebut saya sudah melaksanakan alur tirta dengan baik, Pak. Nah, mampu mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot serta mendengar dengan rasa. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Nah, pada pelaksanaan coaching tersebut saya fokus pada coachee, mendengarkan cerita dengan aktif, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menarik ide-ide coachee dalam mencari solusi, Pak. Oh, jadi ide-ide coaching itu betul-betul digali ya, Pak ya. Benar sekali, Pak. Jadi indikator pengembangan kompetensi coaching sudah tercapai ya, Pak ya? Insya Allah, Pak, sudah tercapai insya Allah. Oke, izinkan saya untuk membacakan hasil observasi saya ya Pak. Dari yang sudah saya amati pada kegiatan coaching tadi, Bapak sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan pertemuan pada Kuci,
kemudian mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada, menarik ide Koci untuk menyusun rencana aksi, dan memperjelas tanggung jawab. Koci terhadap rencana yang disusun, Bapak juga sudah mendengarkan dengan aktif, fokus pada permasalahan Koci dan mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga Koci bisa mengungkapkan permasalahan dengan nyaman dan menemukan solusi atas permasalahannya tersebut. Alhamdulillah Bapak, saya mengucapkan terima kasih atas umpan balik yang telah Bapak berikan. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak Misra, Pak, siapa? apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan hari ini? Apa yang akan Bapak lakukan untuk terus meningkatkan kemampuan tersebut? Nah, yang jelas Pak, saya merasakan sangat senang dan lega. Nah, karena melalui kegiatan ini saya bisa memahami langsung tentang bagaimana alur coaching dan memahami seberapa kemampuan saya dalam melaksanakan coaching. Dan untuk kedepannya saya akan terus meningkatkan kompetensi saya untuk lebih fokus pada coaching, mendengarkan lebih aktif dan mendengarkan dengan rasa atau terima apresiasi, merangkum dan bertanya tentunya Pak. Masya Allah, luar biasa Pak ya. Baik Pak, sekian dulu kegiatan hari ini. Sampai ketemu di lain waktu Pak Misra. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus Pak ya. Ya, alhamdulillah.